Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Suatu investasi waktu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kalau kita menyediakan waktu kita secara konsisten dan kontinu untuk mendengar firman, belajar firman, baca firman dalam kehidupan kita. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Pengkhotbah pasal 5 secara khusus pada ayatnya yang ke-18. Demikian sabda firman-Nya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita semua karena karunia Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah itu yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Kita harus menyadari, kita harus mempercayai bahwa semua karena karunia Allah, semua karena pemberian Allah. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang memberi kita nafas hidup, kekuatan untuk kita boleh memiliki apa yang ada pada kita saat ini. Dan mari sebagai umat, kita percayai dan akui, itu semua karena karunia Allah. Ada 3 karunia Allah yang disinggung oleh pengkhotbah dalam ayat 18, yang harus kita sadari dan akui bahwa itu semua karena karunia Allah. Yang pertama dalam ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda. Apa yang dikaruniai Allah bagi kita yaitu kekayaan ataupun harta benda. Kita punyanya itu dengan perjuangan kita, dengan keringat kita. Tapi kita harus akui bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, Tuhanlah yang memberi kita kemampuan, Tuhanlah yang membuka pintu berkat sehingga kita bisa memperoleh kekayaan itu. Dan itu kita harus sadari dan akui, itu semua karena karunia Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat kita terus belajar mensyukuri segala berkat, segala kekayaan, segala harta benda yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita patut mensyukuri semuanya itu, karena itu semua karena karunia Allah, karena anugerah Allah, karena pemberian Allah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bukan hanya kita dikaruniai kekayaan ataupun harta benda. Kalimat selanjutnya, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Dan kuasa untuk menikmatinya. Tuhan tidak hanya mengaruniai kita kekayaan ataupun harta benda ataupun uang, tapi Tuhan juga mengaruniai kita untuk menikmati kekayaan itu. Ada orang memiliki kekayaan tapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati itu. Ada orang yang berlimpah harta benda, berlimpah kekayaannya, tapi tidak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Karena apa? Dia mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah, dengan cara-cara pakai kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Karena itu mereka tidak diberi kuasa untuk menikmati itu. Tapi kalau itu karunia kekayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan tidak hanya memberikan kita karunia kekayaan, pemberian itu, tetapi Tuhan juga mengaruniai kita kuasa untuk menikmati kekayaan atau harta benda kita. Dan kita patut bersyukur dan memuji Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya mengaruniai kita kekayaan ataupun berkat atau uang ataupun harta benda, tapi Tuhan juga mengaruniai kita kuasa untuk menikmati kekayaan kita.
Dan ini kita syukuri, ini semua juga karena karunia Allah semata. Yang ketiga, semua karena karunia Allah. Ayat 18 bagian B, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Yang ketiga karunia Allah adalah karunia untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Seringkali orang sudah berjerih payah, berjerih lelah, sudah bekerja keras, tapi tidak bisa enjoy dan menikmati hidup itu. Tidak bisa bersukacita dalam segala jerih payahnya itu. Tetapi justru sebaliknya hidup dengan segala keluh kesah, hidup dengan segala pemberontakan, hidup dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Tidak dikaruniai sukacita dalam jerih payahnya. Tapi kita sebagai umat patut bersyukur bahwa dalam segala jerih payah kita, dalam segala usaha kita, dalam segala kerja keras yang kita buat, yang kita usahakan, yang kita lakukan, Tuhan juga mengaruniai kita sukacita dalam jerih payahnya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus jaga, kita pelihara sukacita dalam menjalani hidup. Dan kita percaya ketika kita sukacita dalam segala jerih payah kita, dalam segala usaha kita, itu pun kita harus akui bahwa itu semua karena karunia Allah, itu semua karena anugerah Allah, itu semua karena pemberian Allah yang terus menerus kita patut syukuri dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita sadari bahwa semua ini karena karunia Allah saja. Kita sadari dan kita akui bahwa ini semua karena pemberian Allah saja. Karena itu patutlah kita terus menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kekayaan yang dikaruniai Tuhan, kuasa untuk menikmati kekayaan itu, tetapi juga sukacita dalam segala jerih payah kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar, mengingatkan dan menasihati kami. Semua karena karunia Allah. Kami diberi Tuhan karunia kekayaan ataupun harta benda, tapi juga karunia untuk menikmatinya dan karunia untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.